Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi-materi apa saja yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas dalam mata kuliah anatomi, fisiologi, dan genetika. Pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep dasar fisiologi, genetika, dan anatomi. Yang pertama tentang anatomi. Anatomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang nama atau struktur tubuh makhluk hidup dari satu bagian ke bagian yang lain. Istilah anatomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ana dan tomi yang artinya memotong, memisah, dan menyayatkan. Struktur anatomi manusia terbagi dalam beberapa bagian yaitu anatomi makroskopik, anatomi ultraskopik, anatomi mikroskopik, dan anatomi radiografi atau radiologi. Anatomi tubuh manusia dibagi dalam beberapa bidang. Yang pertama bidang sagital, yang kedua bidang frontal, dan yang ketiga bidang transversal. Yang kedua pembahasan kita yaitu tentang fisiologi. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara kerja tubuh manusia dalam keadaan normal. Yang ketiga yaitu tentang genetika. Genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat penurunan. Istilah-istilah dalam genetika yaitu genotip, fenotip, faktor dominan, dan faktor resesi. Struktur organisasi tubuh manusia dimulai dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi, yaitu yang pertama tentang sel. Sel merupakan unit satuan terkecil. Yang kedua jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel. Yang ketiga organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang melakukan sistem dan bekerja sama dalam tubuh. Yang keempat, sistem organ. Sistem organ adalah gabungan dari beberapa organ yang melakukan fungsi yang lebih kompleks dalam tubuh. Yang kelima, organisme. Organisme merupakan gabungan dari beberapa sistem organ yang melakukan kerjasama. Pembahasan yang kedua yaitu tentang struktur dan fungsi tubuh manusia, rangka atau tulang. Yang pertama, klasifikasi tulang. Klasifikasi tulang terbagi dalam beberapa bagian yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, tulang tak beraturan, dan tulang sisamoid. Berdasarkan strukturnya, tulang dibagi atas dua, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Bagian-bagian rangka manusia terbagi dalam tiga bagian, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kegunaan rangka yaitu yang pertama sebagai alat gerak pasif, yang kedua memberi bentuk pada tubuh, yang ketiga sebagai penyangga tubuh, yang keempat tempat pembentukan sel-sel darah merah, yang kelima tempat melekatnya otot, dan yang keenam melindung organ dalam seperti jantung, hati, dan usus. Kelainan-kelainan pada tulang yaitu osteoporosis, yang kedua rakitis, yang ketiga infeksi tulang. Fungsi tubuh manusia yaitu tentang otot. Klasifikasi tentang otot. Yang pertama, otot terbagi atas tiga yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Fungsi otot yaitu membantu sistem peredaran darah, membantu sistem pernapasan, yang ketiga membantu sistem pencernaan, yang keempat membantu sistem reproduksi, dan yang kelima menjaga keseimbangan. Cara kerja otot atau fisiologi otot terbagi atas dua, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Gangguan-gangguan pada otot yaitu muscle dystrophy, yang kedua atrofi otot, dan yang ketiga keseleo. Pembahasan selanjutnya yaitu manusia, dalam hal ini tentang persendian. Yang pertama, komponen penunjang persendian.
terbagi atas beberapa bagian, yaitu ligamen, kapsul sendi, cairan sinoval, dan tulang rawan hyalin. Klasifikasi sendi. Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Dan yang ketiga, sendi gerak atau diartrosis. Yang terbagi atas beberapa bagian, yaitu sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi plana, dan sendi luncur. Gangguan-gangguan pada sendi yaitu yang pertama, dislokasis, yang kedua, ankilosis, yang ketiga, artritis, dan yang keempat, kesleo atau terkilir. Selanjutnya yaitu tentang sistem panca indera peraba manusia, yaitu kulit. Fungsi kulit yaitu yang pertama, melindungi tubuh terhadap luka, yang kedua, bertindak sebagai alat indera, yang ketiga, berperan dalam mengatur keseimbangan air, yang keempat, mengatur temperatur tubuh, yang kelima, berfungsi sebagai komunikasi dan ekspresi. Yang kedua, bagian-bagian kulit. Bagian-bagian kulit terdiri dari yang pertama, epidermis, yaitu lapisan tanduk, dan yang kedua, lapisan malpighi. Yang kedua, yaitu epidermis, yang terdiri atas kelenjar minyak, kelenjar keringat, jaringan lemak, saluran keringat, dan pembuluh darah, serta reseptor. Yang ketiga, pembahasannya kita yaitu tentang gangguan pada kulit. Selanjutnya yaitu tentang sistem panca indera peraba manusia, terdiri dari yang pertama, epidermis, yaitu lapisan tanduk, dan yang kedua, lapisan malpighi. Yang kedua, yaitu epidermis, yang terdiri atas kelenjar minyak, kelenjar keringat, jaringan lemak, saluran keringat, dan pembuluh darah, serta reseptor. Yang ketiga, pembahasannya kita yaitu tentang gangguan pada kulit, yang terbagi atas dua, yaitu hipersensitif terhadap sentuhan, dan yang kedua, hiposensitif. Cara merawat kulit. Yang pertama, gunakan air bersih dan sabun saat mandi. Yang kedua, konsumsi vitamin E. Yang ketiga, gunakan BB oil saat kulit melepuh atau terkena air panas. Yang keempat, hindari bertukar pakaian dengan orang lain. Sistem koordinasi manusia, yaitu yang pertama yaitu sistem saraf. Yang kedua, fungsi sistem koordinasi. Sistem saraf terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, sel saraf. Yang kedua, sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, sistem saraf tepi, yaitu saraf somatis dan saraf otonom. Saraf somatis terbagi atas yaitu 12 pasang saraf keluar dari otak dan 31 pasang saraf keluar dari sumsum tulang belakang. Saraf otonom yaitu terbagi atas dua bagian, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem panca indera manusia, yaitu mata. Bagian-bagian pelindung mata yaitu yang pertama, alis mata, yang kedua, kelopak mata, yang ketiga, bulu mata, dan yang keempat, kelenjar air mata. Anatomi mata yaitu iris, pupil, kornea, sklera, konjungtiva, lensa mata, retina, saraf optik, dan viteros. Gangguan pada mata yaitu rabun dekat, rabun jauh, mata tua, buta warna, rabun senja, dan katar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem pendengaran manusia, yaitu
Sistem pendengaran manusia atau telinga. Yang pertama, struktur telinga. Struktur telinga terbagi atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan kelenjar minyak. Yang kedua, telinga bagian tengah yang terdiri dari selaput pendengaran, tulang-tulang pendengaran seperti tulang landasan, tulang patir, dan tulang sanggurdi. Dan yang ketiga yaitu selaput eustachus. Yang ketiga yaitu telinga bagian dalam yang terdiri atas rumah siput atau koklea, tingkap jorong, dan tingkap undang. Gangguan-gangguan pada telinga yaitu yang pertama tuli. Tuli dibagi atas 2 yaitu tuli konduktif dan tuli saraf. Yang kedua infeksi telinga dan yang ketiga congeng. Cara merawat telinga. Yang pertama, jangan suka mendengar bunyi yang keras. Yang kedua, hindari benturan berupa tamparan keras. Yang ketiga, jaga kebersihan telinga agar tidak tersumbat. Yaitu tentang genetika manusia. Genetika manusia yaitu istilah yang pertama yaitu istilah-istilah dalam genetika, yaitu yang pertama gen, kromosom, DNA, RNA, fenotip, genotip, dominan, resesif, intermediat, alel, homozigot, heterozigot, parental, serta filial. Ciri-ciri kelainan faktor genetik. Yang pertama, penyakit tidak menular. Yang kedua, tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, menghindari pernikahan dengan orang yang memiliki kelainan genetika. Dan yang keempat, umumnya dikendalikan oleh gen resesif. Penyakit menurun serta otosom, yaitu yang pertama albino, yang kedua brachydactyly, yang ketiga polydaktili, yang keempat topik berat. Sedangkan penyakit menurun serta gonosom yaitu buta warna serta hemofilia. Dan yang terakhir yaitu mutasi gen atau kromosom. Yang pertama Down syndrome dan yang kedua sindrom Turner. Demikian pembahasan kita tentang materi-materi yang akan kita pelajari dalam mata kuliah anatomi, fisiologi, dan genetika.